Wis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Semua saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami hormati, kami banggakan. Pada kesempatan malam hari ini sembari kita niat untuk hormat keagungan Ramadan yang telah mencapai pertengahan kedua, di mana tahap pertama yaitu turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Untuk tahap kedua adalah Ramadan itu tahap di mana turunnya maghfirah atau ampunan Allah itu sedemikian, bahasa Jawanya itu gemerujuk atau masif terhadap seluruh hamba-hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tema yang ringan soal tema-tema kebangsaan atau ngaji kebangsaan. Kita itu hidup beragama, iya, tetapi kita ada dalam satu entitas besar, satu entitas bangsa, di mana bangsa itu beragam, multidimensi dari seluruh aspek, baik agama, suku, ras, bangsa, dan yang lain. Jadi kita memang fitrahnya itu sudah hidup dalam situasi yang majemuk, yang campur aduk. Mau tidak mau, keberagamaan kita itu harus kita relevansikan, kita selaraskan dengan situasi kebangsaan kita yang majemuk tersebut. Kita kenal satu ayat Al-Quran yang itu menjadi pesan yang sangat berharga bagi kita sebagai landasan teologis kita di dalam hidup berbangsa yang plural dan majemuk itu. Dalam ayat Al-Quran di sana disebut, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu. Allah memulai ayat tersebut itu, Ya ayyuhan nas, hei sekalian manusia. Itu artinya harus kita pahami bahwa Tuhan itu sangat plural, sangat pluralis, maha pluralis. Menyapa seluruh anak bangsa di dunia ini dengan ungkapan ayat Ya ayyuhan nas, tidak Ya ayyuhalladzina amanu, tidak Ya ayyuhal muslimun, tidak, tetapi hei sekalian manusia. Kami menciptakan kamu sekalian dari jenis kelamin yang berbeda, laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail, berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Situasi yang demikian itu tujuannya apa? Lita'arafu, supaya mereka semua itu yang berbeda dari sisi gender, dari sisi dimensi yang lain, dimensi kebangsaan, bahasa, dan beda-beda. Kerangkanya bukan masing-masing itu mencari perbedaan yang ada, tetapi supaya semuanya itu dalam situasi yang berbeda, supaya saling mengenali satu sama lain. Nah, itu artinya
kita harus ingat bahwa sebagaimana Nabi diturunkan sebagai Rasul, mandatnya adalah bukan untuk golongan tertentu, bukan untuk suku tertentu atau bangsa tertentu, tetapi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tuhan mengutus Nabi Muhammad SAW dimaksudkan untuk menghadirkan kemaslahatan bukan saja bagi orang Islam, bagi orang suku Quraisy atau suku tertentu di Arab, di Madinah waktu itu, tetapi supaya menghadirkan kemaslahatan bagi lil alamin, bagi alam semesta yang ada di dunia ini. Nah, bagaimana sikap kita ketika kita hidup sebagai seorang muslim, tetapi satu sisi kita hidup sebagai sebuah bangsa yang plural tadi? Maka cara pandang kita di dalam beragama harus bisa membedakan di mana kita berpegang teguh sebagai seorang muslim yang mempunyai landasan qul huwallahu ahad, landasan ketuhanan yang Maha Esa. Maka harus ada pemahaman yang utuh dan kedewasaan berpikir sekaligus berperilaku. Di mana ruang privasi kita sebagai seorang muslim, dan di mana meletakkan domain kita di saat kita sudah di luar rumah, di lingkungan yang bersifat publik. Nah, kita mempunyai satu landasan yang bagus yang waktu itu sudah diletakkan oleh beliau Nabi saat hijrah ke Madinah. Nah, di Madinah itu sebagai titik berangkat sang Rasul di dalam membina umat yang plural. Nah, sehingga Kanjeng Nabi waktu itu buru-buru membuat satu landasan yang kuat yang disebut sebagai perjanjian Madinah atau Misaqul Madinah. Di mana perjanjian itu sudah meletakkan dasar-dasar ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wadhaniyah, juga ukhuwah basyariyah. Bagaimana seorang nabi memberikan landasan yang kuat untuk mengatur relasi intern umat muslim yang ada di Madinah waktu itu, juga bagaimana relasi umat muslim terhadap umat yang lain. Di situ ada Majusi, ada Yahudi, ada Nasrani, dan lain-lain. Juga menjelaskan soal bagaimana bersikap di dalam menjaga keharmonisan semua yang ada. Nah, prinsip-prinsip itu yang kemudian dalam konteks kita sebagai bangsa di Indonesia ini, yang itu sangat relevan dengan kita sebagai seorang muslim, kemudian kita kenal sebagai usulul khamsah. Kalau kita sebagai bangsa itu mengenal Pancasila, di Islam juga ada konsep dasar di dalam kitab hidup beragama, yaitu dengan prinsip yang 5 tadi. Sepanjang usulul khamsah itu masih berjalan di kehidupan berbangsa kita, maka itu sudah bisa dikatakan relevan dengan ruh agama kita. 5 itu aja. Pertama adalah hifdzun nafas. Pertama adalah hifdzun nafas, menjaga jiwa. Nah, hifdzun nafas ini adalah maqasidus syariah al-ula.
prinsip dan tujuan diberlakukannya syariah, yang paling utama adalah tujuan pertama adalah hifdzun nafas, menjaga jiwa. Yang kedua adalah baru hifdzuddin, menjaga agama. Yang ketiga, hifdzul aql, menjaga akal atau menjaga peradaban. Kemudian yang empat adalah hifdzun nasl, bagaimana adanya syariat itu dimaksudkan untuk menjaga generasi. Baru yang terakhir adalah hifdzul ird, menjaga marwah, martabat atau kehormatan. Jadi di mana kita situasi beragama, situasi kebangsaan kita itu masih sesuai dengan prinsip yang 5 ini, maka itu bisa kita anggap, kita katakan sebagai situasi yang religius. Sepanjang seluruh penduduk bangsa yang ada itu melaksanakan prinsip-prinsip yang 5 ini. Jadi jangan karena kita beragama kemudian justru tidak begitu peka terhadap urusan-urusan kebangsaan kita. Soalnya apa? Soalnya bisanya kita beragama secara damai, beragama secara tenang, beragama secara bisa berkembang. Itu karena situasi negara dan bangsa kita itu damai dan tenang. Nah, sehingga prinsip kita di dalam beragama harus paralel dengan kecintaan kita terhadap bangsa di mana kita hidup, di mana kita bertempat tinggal. Nah, makanya dulu seorang ulama besar, Mbah Hasyim Asy'ari itu berfatwa. Ini bukan hadis, tetapi makol beliau Mbah Hasyim Asy'ari yang sangat penting, yaitu hubbul watan minal iman, bahwa cinta tanah air itu sebagian dari iman. Persoalannya apa? Persoalannya karena kita itu adalah orang Indonesia yang kebetulan beragama Islam. Bukan dibalik, kita itu orang Islam yang ada di Indonesia, bukan. Nah, sehingga pemahaman kita di dalam beragama harus diimbangi dengan kekuatan pemahaman kita terhadap rasa cinta tanah air kita terhadap bangsa ini. Karena kita bisa hidup di tanah dan air yang kita cintai ini. Di mana tanah air yang damai, yang makmur, yang harmonis menjadi pondasi awal di dalam kita melaksanakan berbagai hal, kegiatan yang lain, termasuk kegiatan agama, sosial, dan lain-lain. Nah, untuk itu sikap yang benar, perilaku yang benar, berpikir kita yang benar sebagai seorang beragama di Indonesia, maka harus selaras dengan perasaan kita yang plural. Supaya dalam beragama bukan sebaliknya, beragama tetapi menyakiti banyak orang, menyakiti kelompok yang lain, dan ujung-ujungnya justru tidak menghadirkan kedamaian bersama. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya bahwa siapapun orang yang mengaku beragama dengan benar, maka haruslah orang yang
di dalam beragama semakin soleh terhadap Tuhan, semakin konsisten, semakin istiqomah di dalam menjalankan ibadah-ibadah yang berorientasi hablum minallah, tapi ia juga harus menghadirkan kemaslahatan bagi semua bangsa. Karena kita tahu bahwa sebaik-baik manusia bukan orang yang secara pribadi soleh dan lain-lain, tetapi khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah ia yang eksistensi dirinya, kehidupan dirinya betul-betul bermanfaat seluas-luasnya bagi orang lain, bagi manusia banyak secara umum. Saya sampaikan sebagai permulaan pembahasan pada kali ini, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi